Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau dasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan, saya ambil sebuah tema tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar saat ini, di tengah-tengah masa pandemi yang kita alami saat ini, tentu menjadi sebuah kerinduan dalam kehidupan kita untuk kita boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan terjadi terhadap kehidupan kita dan juga terhadap kehidupan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kata pemulihan itu memiliki satu arti, yaitu mengembalikan sesuatu yang pernah hilang. Entah itu kesehatan, entah itu rasa aman kita, entah itu damai sejahtera kita. Nah, pemulihan itu artinya mengembalikan apa yang pernah hilang, kondisi yang pernah hilang yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti ini? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-5, itu akibat dari ketidaktaatan atau pemberontakan umat-umat Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Ayub, maka di situ kita bisa melihat bagaimana melalui kondisi yang terjadi terhadap Ayub ini, itu merupakan sebuah ujian untuk bagaimana Ayub bisa tetap senantiasa mempertahankan imannya. Jadi dua hal ini terjadi supaya ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ya bagaimana pemulihan ini bisa terjadi. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan seperti ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkannya. Kalau kita memperhatikan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14, kita bisa melihat ya di dalam ayat yang ke-13 bagaimana seandainya ya kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang sepertinya buruk terjadi ya, maka di dalam ayat yang ke-14 Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk mengadakan pemulihan atas kehidupan kita, atas kehidupan umat-umatnya. Tetapi pemulihan itu terjadi, sekali lagi kita tadi sudah belajar tentang apa yang menyebabkan kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak menyenangkan ini terjadi. Yaitu pertama karena pemberontakan, ya karena ketidaktaatan. Yang kedua tadi karena mungkin itu merupakan sebuah ujian iman kita. Tetapi di dalam ayat yang ke-14 dari 2 Tawarik ini kita bisa melihat Tuhan sudah menyediakan pemulihan terhadap kehidupan kita. Melalui apa? Kita melihat ada 4 hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Kata merendahkan diri itu artinya kita harus senantiasa tetap bersandar, tetap senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, mengakui otoritas Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak lagi mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Tetapi biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Itu orang yang mau merendahkan diri. Yang kedua adalah ketika kita mau berdoa. Berdoa artinya kita mau menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak baik dalam hidup kita, mari kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Ketika kita berlari, berseru kepada orang lain, belum tentu orang lain menolong hidup kita. Tetapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan adalah sumber jawaban di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah ketika kita mau mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu artinya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita lebih mau belajar mengenal pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Isi hati Tuhan itu kita mau mengenal lebih sungguh apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Orang-orang yang mau mencari wajah Tuhan itu adalah orang-orang yang punya kerinduan, punya kesetiaan untuk tetap senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus senantiasa hidup di dalam pertobatan. Kehidupan manusia memang banyak kekurangan. Kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang tidak sempurna. Seringkali mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang yang rindu mengalami pemulihan dalam kehidupannya, maka mereka harus hidup senantiasa, hidup di dalam pertobatan dari hari ke hari. Nah, ini yang Tuhan rindu umatnya kerjakan untuk bisa mengalami pemulihan itu. Nah, mari biarlah pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sadar saat ini kita ada di dalam posisi yang rasanya mungkin sulit, rasanya mungkin saat ini sukar untuk kita jalani. Oleh karena ya pandemi yang terjadi, COVID yang terjadi ini, semua sepertinya dibatasi. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mohon kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan adalah sumber daripada pemulihan itu. Mari biarlah pagi hari ini kita mau berdoa, kita mohon belas kasih daripada Tuhan untuk memulihkan keadaan hidup kita, untuk memulihkan keadaan bangsa kita, untuk memulihkan seluruh umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin menghadapi masa yang sukar, masa-masa yang menakutkan oleh karena persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi kita tetap percaya, kita tetap yakin Tuhan adalah pemelihara kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur, kami percaya terhadap setiap janji kebenaran firman-Mu atas kehidupan kami. Engkau adalah sumber pemulihan di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mari biarlah Engkau bekerja atas bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia ini boleh tetap kuat menghadapi keadaan yang sulit saat ini. Mereka tetap senantiasa kuat di dalam Tuhan, mereka tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh tetap senantiasa memandang Engkau, mengandalkan hidup hanya kepada Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan daripada Engkau. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang saat ini mungkin mereka mengalami keterbatasan di dalam mereka beribadah kepada Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya mereka tetap menjadi umat-umat yang tetap setia, tetap mau mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh alami bagaimana campur tangan Tuhan, belas kasih Tuhan itu senantiasa melingkupi kehidupan umat-umat-Mu. Mereka boleh tetap senantiasa bertumbuh kuat, iman pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Demikian juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami berdoa buat
pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Gereja Pantikosta Indonesia, yang ada di Temanggung ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap senantiasa memakai kehidupan pelayan-pelayan-Mu, baik Bapak dan Ibu Gembala, para staf yang ada, Diaken Karya, Diaken Karunia, umat-umat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pun, Engkau tetap mempersatukan mereka Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan ini tetap boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan tetap senantiasa dipermuliakan melalui pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil yang tidak Engkau sanggup untuk lakukan, Engkau kerjakan untuk pemulihan yang ada bagi seluruh pekerjaan Tuhan yang ada, sehingga nama Tuhan boleh tetap senantiasa dibesarkan, nama Tuhan tetap senantiasa dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih, berkati hari ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa sertai, Tuhan tetap senantiasa memberkati. Kami sambut hari yang baik, hari yang penuh dengan keberkatan, dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.